Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Oji Bermana Tarigan di Anak Kosan Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi, bukan aku sih tepatnya, karena hari ini aku nggak akan sendirian. Karena hari ini aku kedatangan seorang tamu, dan hari ini kita akan membahas dampak corona terhadap kehidupan kita. Penasaran? Oke, langsung aja ya, kira-kira siapa? Oke, boleh masuk. Iya, oke. Hari ini aku kedatangan salah seorang teman aku. Waktu itu kita sama satu organisasi di kuliah. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang dampak corona terhadap kehidupan yang dirasakan oleh Teteh. Manggilnya apa ya? Teh Ulan. Teh Ulan ya, Teh Ulan. Oke. Penasaran kan? Langsung aja. Oh iya teman-teman, aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa diklik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Langsung aja check it out. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Kita mau nanya-nanya nih beberapa pertanyaan yang banyak banget yang sering ditanyain orang ke orang-orang yang terdampak terhadap pandemi corona ini kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Teh. Pertanyaan yang pertama, gimana perasaan Anda terhadap adanya pandemi corona ini? Perasaannya ya? Iya. Perasaannya sih lebih ke sedih campur. Sedih ya? Ada Sedih keselnya juga nggak? Kesel banget. Aku juga kesel sih sebenarnya. Nggak bisa main dong. Iya, benar-benar. Sumpah ini udah nggak bisa main banget. Iya. Hari libur biasanya kita itu Sabtu Minggu suka pergi kan? Iya, iya. Sekarang boro-boro buat pergi. Kayak mau keluar ke kosan aja udah nggak ada yang buka gitu ya? Iya, benar. Ya udah pokoknya mah sedih, terus lagi susah pulang karena nggak boleh kan dari pemerintah, kita harus tetap ikutin pemerintah, nggak boleh pulang kayak gitu. Sedih sih, emang sedih banget. Keselnya ada, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Jadi banyak keselnya gitu ya Teh ya. Karena biasanya mungkin sering jalan-jalan ya Teh setiap weekend. Biasa ya weekend iya. suka main kemanapun, kita mah selalu hayu gitu. Tim kuy gitu ya. Iya, tim kuy. Semenjak ada corona baru-baru mau main. Oke Teh. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira dampak apa aja sih yang paling Teteh rasain adanya pandemi corona ini? Ekonomi, terus apa lagi ya? Batin juga. Batin. Ngebatin ya. Terus? Nahan pengen main pertama, kayak gitu. Terus yang paling utama sih ke ini ekonomi. Soalnya pekerjaan ya, iya, ke pekerjaan. Karena sekarang lagi banyak yang di PHK juga gitu kan. Oh iya. Tapi nggak di PHK kan Teh? Alhamdulillah tidak di PHK ya. Oke. Tidak di PHK alhamdulillah. Dari situ sih sebenarnya mah dari ekonomi lebih banyaknya. Soalnya makin kesini kan sekarang ya kan penjualan yang kayak gitu juga susah kayak gitu. Orang-orang juga kan banyaknya sekarang pengennya ketika mau misalkan beli gitu ya, kamu juga kalau misalkan beli nih, misalkan beli barang terus takut nih nanti paketnya dari mana ya kayak gitu, ada corona kayak gitu. Oh ya benar ya, jadi pasti pada takut kan. Benar. Kayak gitu. Terus dampak yang paling dirasain ke pekerjaan Teteh apa nih Teh? Ya masalah ya gaji. Gaji ya. Kira-kira kenapa nih Teh gajinya nih? Ya semenjak ada makin gede nggak sih? Kalau lagi pandemi gini? Enggak. Oh enggak ya. Tapi alhamdulillah masih kerja ya. Oh alhamdulillah masih kerja. Alhamdulillah. Cuma ya nggak gajinya nggak sama kayak sebelum ada pandemi ini. Kayak gitu. Malah berkurang Teh? Iya berkurang. Kurang banget. Oh iya. Sedih. Tapi tetap, berarti selama ini Teh masuknya selama adanya pandemi corona ini kalian tetap bekerja? Iya, tetap bekerja. Tapi walaupun bekerja kita tetap ikutin pemerintah, tetap jaga jarak, aturannya, cuci tangan selalu dites ketika masuk ke perusahaan, ditembak dulu suhu. Ditembak dulu guys, ditembak dulu suhunya. Iya, suhunya berapa gitu ya, dicek. Kayak gitu dicek. Disemprot juga. Iya, disemprot juga. Disemprot, terus kita selalu menyediakan antiseptik kayak gitu. Oke. Jadi tetap menjaga ya, maksudnya kayak meskipun kita masuk kantor
kebersihan itu tetap diutamakan. Iya, tetap kayak gitu diutamakan. ya. Oke. Berarti selama pandemi ini tetap bekerja ya Teh? Tetap bekerja. Terus ada apa sih suka dukanya bekerja di saat-saat pandemi seperti ini? Suka dukanya, sukanya mah ya tetap, walaupun orang-orang mah nyari kerjaan, aku tetap kerja terus punya uang, tetap, alhamdulillah walaupun ya. sedikit cuma masih bisa gitu ya. Masih cukup Senang, ya. masih cukup, terus masih bisa kumpul sama orang-orang Iya. gitu, nggak ngebangke banget di kosan sendiri kan. Coba kebayang kalau kita nggak kerja terus kita di Bener. kosan sendiri, Bener, pulang nggak bener. bisa bayangin. Bener, Aduh, ya. udah nggak bisa dibayangin itu. Tapi kan kalau kerja mah kita masih ketemu sama orang-orang Iya. kayak gitu, senangnya. Terus di perusahaan juga masih sering ngadain acara bareng-bareng sama teman kerja kayak gitu. Nggak melulu kita kerja, tapi kayak gitu. Yang sedihnya nggak bisa pulang, nggak boleh pulang kayak gitu. Oh iya. Terus nggak bisa kemana-mana, kita tetap harus, kata perusahaan nggak boleh kemana-mana dan nggak boleh pulang, ya udah kita nurutin. Dan itu juga kan dari aturan pemerintah juga. Iya. Kayak gitu. Ya harus tetap diikutin ya Teh. Iya, tetap harus diikutin. Anjuran dari pemerintah dan perusahaan juga Iya, menegaskan kembali iya, gitu ya. gitu. Jadi oke. Cuma kan seharusnya perusahaan juga tutup ya, Mm-mm. harusnya. Cuma karena kita masih tetap bergerak di bidang kesehatan, ada kesehatannya kayak gitu. Jadi kita masih bisa jalan kayak gitu. Oh, jadi karena perusahaan Teteh ada menghasilkan produk Iya, kesehatan, produk kesehatan. jadi masih diberikan izin oleh pemerintah Iya. untuk beroperasi Iya, seperti masih kayak itu. Wow. Kemudian ini Teh kan udah lagi pandemi corona, terus lagi Ramadan nih, kira-kira apa sih perasaan Teteh gitu? Atau lagi puasa nih gimana nih gitu? Ya perasaannya sih campur ya, Heeh. campur ya, sedihnya. Kadang-kadang kan kalau misalkan dulu mah ya sebelum ada ini, kalau misalkan kangen nih, misalkan pengen pulang, pengen kumpul sama keluarga kan ya. Kan biasanya kalau misalkan Ramadan kayak gini buka bersama Iya, tuh buka sama bersama. keluarga ya. Iya, benar, sama benar, keluarga. benar. Sekarang Sama mah teman-teman. iya, sama teman-teman bukber kan keluar. Sekarang mah boro-boro pulang Benar, juga benar, nih ya. ya. Pulang kalau misalkan buka puasa suka video call sama keluarga, sedih gitu kan ya. Biasanya bisa bareng gitu kumpul. Iya, benar, Sekarang ya. cuma bisa lewat telepon. Lewat kayak telepon ya, gitu, buka iya. puasanya. Buka puasanya. Bukber sama teman-teman Iya, juga online iya, ya Teh? online. Betul, Oke. itu bener dirasain banget di Iya. kosan. Di kosan tuh kayak kita, ayo kita bukber tapi kita lewat online aja. Iya, gitu, iya, aplikasi meeting kayak gitu. Kita daripada sendiri banget Iya, gitu ya Teh sendiri buka banget. puasanya. Berarti tetap dapat THR dong Teh dari perusahaan berarti? THR ada katanya. Ada THR katanya. ada. Cuma katanya ini mah dibayarnya nggak sekarang gitu, karena emang buat ngegaji aja kayaknya sulit gitu kan. Boro-boro buat THR. Berarti gitu. penghasilan dari perusahaannya menurun ya Teh di Iya. di pandemi ini gitu Iya, ya? pasti menurun. Karena kan gini teman-teman, di luar sana kan kita banyak mendapat informasi juga bahwa kayak perusahaan kan banyak mem-PHK Iya, pekerjanya, terus gaji juga ada yang nggak Dipotong. ada yang nggak dapat juga, Iya. mungkin ada juga yang THR-nya nggak dapet kayak gitu. Makanya tadi aku nanya nih ke Teteh ini kayak gitu. Terus ini kan bentar lagi mau lebaran ya Teh ya? Jadi rencananya gimana nih? Apakah mudik atau gimana nih? rencananya nggak tahu, masih bingung. Mm-mm. Dulu mah sempat mikir ya, udahlah dipaksain aja pulang, paksain pokoknya gitu ya. Pokoknya gimana nanti apapun yang terjadi pulang gitu kan. Cuma setelah dipikir-pikir sekarang nggak bisa gimana nanti. Dulu mah nanti gimana ya gitu. Iya. Kalau sekarang mah gimana nantilah gitu. Iya, berjalan Karena ya, Teh. berjalan waktu. Kali aja pas kita habis ngobrol-ngobrol kayak gini, besok ada pengumuman corona beres. Nice, amin. Jadi rencananya kalau misalnya ada kesempatan pulang lah ya Teh ya. Iya. Nah kira-kira apa sih Teh yang persiapan Teteh gitu menyambut Lebaran di tengah pandemi ini gitu. Apalagi kan bisa dibilang jauh ya Teh Iya. dari keluarga gitu karena di perantauan juga gitu. Yang disiapkan sih hati. Hati ya. Hati soalnya yang kan Ramadan ya, terus habis Lebaran, Benar. kadang-kadang kan kita udah memasakkan orang tua gitu ya. Benar, Kangen benar. masakan orang tua, terus lagi identiknya dengan kita maaf-maafan sama Benar. keluarga gitu kan, Kumpul-kumpul. kumpul sama keluarga. Sedangkan kita jauh gitu kan. Itu Nggak mah bisa yang kumpul, pokoknya ya. yang harus disiapkan itu pertama hati. Harus kuat, apapun yang terjadi harus kuat kayak gitu. Terus yang kedua
harus menyiapkan uang juga. Uang juga ya, modal. Soalnya ya kan modal sekarang kalau misalkan nggak pulang juga kan harus ngirim juga kan ya. Iya. Orang tua tetap butuh, walaupun kita di sini ini tetap orang tua butuh kayak Iya, gitu. benar-benar. Jadi yang pertama sih Hati. hati harus menerima, sabar, semuanya akan berlalu. Intinya mah kita tetap harus bisa belajar bersyukur ya Teh bersyukur. ya. Maksudnya kalau kita mensyukuri apa yang kita alami dan apa yang kita miliki sekarang, ya pasti kita nggak akan ini juga Iya, kan. pasti kita bakalan menerima kalau misalnya Benar. kita ngerasa bersyukur. Kayak. Terus selama ini kan Teteh bekerja, masih tetap bekerja nih di Iya. tengah pandemi ini. Ada kekhawatiran nggak sih? Khawatir sih. Khawatir ya? Khawatir. Soalnya takutnya gitu ya ketika kerja ada orang yang bener-bener apa ya, nggak mematuhi gitu ya. Terus tiba-tiba di tempat kerjaan, ya ada yang kayak gitu. Otomatis kita kena semua dong. Iya. Karena kita nggak tahu. Soalnya kan. banyak juga kan, Iya, ada beberapa ada yang kasus. beberapa kasus yang kayak gitu. Pertama kena satu orang, satu perusahaan diliburkan. Iya, iya. Satu perusahaan dicek, ternyata satu perusahaan Kena, positif. iya. Kayak gitu. Sebenarnya ada sih. Takut juga ya. Ada. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, di perusahaan kita mah jadi hanya orang-orang itu aja. Terus lagi dari perusahaan bener-bener diwanti-wanti nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jauh-jauh. Pokoknya jangan sampai keluar kota. Itu aja sih kalau dari perusahaan kayak gitu. Terus lagi di perusahaan aku tuh sering ada acara-acara kayak olahraga. Terusnya juga kayak suka dikasih jamu. Pokoknya the best banget lah perusahaan aku kalau Berarti tadi misalnya perusahaannya ya, juga mengusahakan iya, ya untuk mengusahakan. kesehatan pekerjanya gitu. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir nih Teh, apa nih pesan Teteh kepada masyarakat-masyarakat yang kita sama-sama terkena pandemi ini? Kalau pesannya ya untuk kalian tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana. Jangan ikutin kita. Harusnya kita di rumah aja ini tuh. Tapi kita di kosan. Tapi kita di kosan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nggak bisa Karena pulang. Kan, iya. Terus lagi kita nggak banyak kan, cuma berdua. Jadi kalau misalnya kena, paling kita berdua. Amit-amit ya. Amin. Amit-amit. Cuma iya tetap di rumah, kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu bersih, jaga ketika keluar boleh keluar, tapi kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak usah keluar kayak gitu. Tetap sayangi keluarga kalian di rumah, tetap jadi generasi rebahan karena sekarang generasi rebahan sangat diperlukan. Oke, jadi itu ya. Itu dia cerita dan cerita kita lah ya bersama Teh Ulan hari ini tentang bisa dibilang keluh kesah kali ya, keluh kesah menghadapi pandemi corona ini. Mungkin sampai di Tapi emang percaya gitu? Ya, gimana ya? Corona. Aku kira-kira percaya nggak ya corona, ada percayanya ada nggaknya juga sih. Jadi ya apakah Anda tim dari konspirasi atau tim kesehatan? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi mungkin itu aja cerita kita hari ini. Untuk teman-teman, aku ingetin lagi jangan lupa untuk subscribe, Komen, like, dan share. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku. Iya. Bye-bye.